Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat dalam keyakinan Islam adalah makhluk surgawi yang diciptakan dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan tugas-tugas tertentu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat sebuah kisah tentang dua malaikat yang diutus ke negeri Babilonia, Harut dan Marut. Nama kedua malaikat ini disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 102. Namun terdapat banyak kisah yang berlainan tentang maksud diturunkannya Harut dan Marut ke negeri Babilonia. Lalu, mengapa Harut dan Marut diutus ke negeri Babilonia? Benarkah Harut dan Marut gagal dalam melaksanakan tugasnya? Mengapa Harut dan Marut digantung di langit kota Babil hingga hari kiamat tiba? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Mengapa Harut dan Marut diutus ke bumi? Dikisahkan bahwa ada dua malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk turun ke kota Babil, yakni sebuah kota di Irak bekas ibu kota Babilonia kuno. Nama kedua malaikat tersebut ialah Harut dan Marut. Pada saat itu, warga kota diliputi kegelisahan dan kesyirikan akibat tersebarnya sihir. Negeri yang saat itu dipimpin Raja Nebukadnezar pun menjadi kacau balau akibat tersebarnya sihir, hingga dapat menyebabkan penyakit sampai membuat suami istri bercerai. Sihir yang tersebar tersebut bermula ketika Raja Nebukadnezar menahan orang-orang Yahudi setelah menyerang Palestina. Tawanan tersebut pun mulai memainkan sihir saat tiba di kota Babil. Sebagian bangsa Yahudi memang dikenal sebagai bangsa yang sangat dekat dan mahir mempraktikkan ilmu sihir. Dengan pengetahuan sihir yang mereka kuasai, mereka kemudian menakut-nakuti warga Babil dengan membuat lingkaran besar sebagai lingkaran sihir. Demi melenyapkan ketakutan warga akibat sihir tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus dua malaikat ke kota Babil, Harut dan Marut. Keduanya diutus untuk mengajarkan sihir kepada warga Babil. Mereka mengajarkan sihir bukanlah untuk berbuat kejahatan. Sihir yang diajarkan keduanya hanyalah untuk menjelaskan hakikat sihir. Maka Harut dan Marut pun turun ke bumi dan mendatangi warga Babil. Dimulailah tugas mereka untuk mengajarkan sihir. Ketika warga mendatangi mereka untuk mempelajari sihir, keduanya memperingatkan agar tak menyalahgunakan untuk berbuat syirik. Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, maka sebab itu janganlah kamu kafir. Harut dan Marut pun kemudian menyampaikan ilmu dasar-dasar sihir dan cara melenyapkan lingkaran besar sihir yang dibuat Yahudi. Keduanya pun memperingatkan bahwa sihir merupakan hal yang dipelajari. Karena dipelajari, sihir tidaklah dapat memberikan manfaat ataupun mafsadat bagi manusia kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai tugas Harut dan Marut, keduanya pun kembali ke langit. Akan tetapi warga kota Babil justru tak mengikuti peringatan Harut dan Marut. Mereka justru berbuat kerusakan dengan ilmu sihir yang diajarkan keduanya. Maka semakin rusaklah negeri tersebut. Benarkah Harut dan Marut gagal dalam menjalankan tugasnya di bumi? Dalam kisah Israiliyat, Harut dan Marut dianggap gagal dalam melaksanakan tugasnya, sehingga sifat kemalaikatan keduanya pun dicabut. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang murka kepada keduanya pun memberikan pilihan kepada keduanya, yaitu antara azab dunia atau azab akhirat. Karena azab dunia bersifat sementara, mereka memilih selamat dari azab akhirat. Keduanya pun kemudian digantung di langit kota Babil hingga hari kiamat. Semenjak digantung, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Manusia yang ingin mempelajari sihir pun kemudian menuju Babilonia dan menemui mereka. Azab yang dijatuhkan kepada Harut dan Marut merupakan akibat dari diberikannya hawa nafsu. Dalam kisah tersebut, Harut dan Marut merupakan malaikat yang tengah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu, malaikat tak setuju dengan penugasan orang saleh sebagai khalifah di muka bumi. Lalu, diturunkanlah Harut dan Marut ke bumi.
Saat baru tiba di bumi, keduanya melihat wanita cantik dan langsung terpesona. Tapi wanita tersebut menolak ajakan berbuat maksiat. Wanita itu pun menawarkan 3 hal kepada keduanya: menyembah berhala, membunuh bayi, atau meminum khamar. Harut dan Marut pun berpikir menyembah berhala adalah perbuatan kufur, membunuh bayi merupakan dosa besar, sedangkan meminum khamar hanyalah dosa kecil. Maka mereka pun memilih untuk meminum khamar. Namun setelah meminumnya mereka menjadi mabuk. Setelah kehilangan akal akibat mabuk, keduanya kemudian membunuh bayi dan menyembah berhala. Setelah melakukan ketiga dosa itu, mereka pun kemudian melakukan hal keji kepada wanita itu. Namun kisah Israiliyat tersebut tidaklah sebagai salah satu hujah atau dalil, melainkan hanya sebagai kisah yang berasal dari warisan masyarakat Babilonia, karena tidak sesuai dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 19. Dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa kedua malaikat itu mengajarkan kepada manusia tentang peringatan terhadap sihir, bukan mengajarkan untuk mengajak mereka melakukan sihir. Kesimpulannya, rincian kisah Harut dan Marut itu berasal dari Israiliyat, karena tidak ada hadis yang sahih marfu hasil sanad dia kepada Nabi SAW yang tidak bicara dengan hawa nafsu. Tafsir Ibnu Katsir. Harut dan Marut dalam Al-Quran. Satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang Harut dan Marut terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 102. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada 2 malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir. Sekiranya mereka tahu, malaikat tidak pernah lelah dan lalai dalam melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi mereka mengajarkan sihir sebagai bentuk ujian bagi manusia. Syekh As-Sa'di menjelaskan, demikian juga orang Yahudi biasa mempraktikkan sihir yang dahulu diturunkan kepada 2 malaikat yang ada di bumi di negeri Babil di Irak. Mereka berdua diberi ilmu sihir sebagai bentuk ujian dari Allah bagi para hamba. Sahabat, semua kisah Harut dan Marut selain yang terdapat dalam Sahih Riwayat, semua berasal dari kisah Israiliyat, kisah yang dibantah secara umum oleh dalil-dalil tentang masyhumnya malaikat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 8. Kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan. Wallahu a'lam bissawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, al-ilmu bila amalin kasajari bila thamarin. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tak berbuah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.